Salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Teropong Politik. Meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari sepi dan sunyinya suasana desa. Ya, kawan-kawan Teropol, saat ini kita mencoba untuk meneropong gaya kepemimpinan Pak Prabowo yang mencoba diperankan, lalu kemudian dihimbau kepada seluruh menterinya, bahkan bisa dikatakan dihimbau kepada seluruh pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia, yaitu kepemimpinan dengan keteladanan. Nah, Pak Prabowo menyampaikan hal ini bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam segala hal. Dan itu disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dia mengumpulkan para menterinya untuk melakukan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Di hari pertama kehadiran mereka di sana, dan Pak Prabowo memberikan contoh dia yang pertama kali hadir di lapangan. Nah, Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang menjadi teladan di dalam kedisiplinan, dan dia ingin supaya menteri dan bahkan juga wakil presiden harus disiplin dan menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Nah, pemimpin sebagai teladan itu bisa dimaknai sebagai pemimpin yang harus memberikan contoh kepada rakyat. Ya, teladan di dalam hal tidak korupsi, teladan dalam hal kejujuran, teladan di dalam hal kerjasama yang juga menjadi prioritas Pak Prabowo, teladan di dalam hal integritas tentang apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan, dan lain-lain sebagainya. Pendidikan keteladanan ya harus diberikan kepada rakyat. Dengan apa yang didengungkan Pak Prabowo ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa jika Anda tidak cukup menjadi teladan, janganlah ya muncul ke publik misalnya ya. Ini artinya bahwa wakil presiden kita, ya kalau kita bicara dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, seharusnya tidak tidak bisa atau jangan berkunjung ke sekolah. Ya, karena kita tahu bahwa anak sekolah ini di mana di sana tentang keteladanan itu utamakan, hal-hal yang baik diajarkan, dan wakil presiden kita ya seharusnya tidak berkunjung ke sekolah. Kenapa? Karena ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kita tiru dari wakil presiden kita pada saat ini. Yang pertama misalnya, dia tidak pernah jujur tentang dia sekolah di mana. Ya, dia di Singapura atau Australia. Dia sekolah apa? Tidak pernah disampaikan ke publik tentang pendidikan dia. Dan itu artinya bahwa apa yang ingin diteladani oleh siswa-siswa, apalagi ini dia banyak berkunjung ke sekolah-sekolah dasar yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam perkembangan otak ya, umur 7 sampai 12 tahun itu adalah masa-masa di mana dia umur di sini adalah masa-masa di mana anak-anak itu mencari idola. Ya, nah kalau idolanya salah itu menjadi sesuatu yang kurang baik bagi bangsa ini. Karena itu karena tidak jelas ya sebenarnya pendidikan dari wakil presiden kita itu dari mana, seharusnya dia tidak berkunjung ke sekolah. Ya, karena itu menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita bahwa ya kita tidak perlu sekolah, dengan jelas kita juga menjadi bisa wakil presiden. Jadi itu bisa menjadi contoh yang buruk. Yang kedua, ya di dalam karir politik dia, ya adalah karir politik yang kurang bagus. Karena kenapa? Ya, dia baru 2 tahun menjadi wali kota di Solo. Ya, tapi karena bantuan dari ayahnya, lalu kemudian dia bisa menjadi wakil presiden. Ya, bayangkan dari 2 tahun wali kota kemudian menjadi wakil presiden.
itu adalah contoh yang buruk bahwa tidak mengajarkan tentang bagaimana siswa harus berproses. Ya, berproses dari hal-hal yang tahap demi tahap dan sebagainya. Dan yang kedua, sebenarnya dia belum layak untuk menjadi seorang wakil presiden sesuai dengan perundang-undangan, tetapi oleh karena berbagai macam intrik yang dilakukan, ya baik itu dia terlibat langsung atau tidak, bagaimana kemudian merubah konstitusi sehingga dia bisa lolos kriteria untuk menjadi wakil presiden. Jadi ini ketika dia hadir di tengah-tengah siswa, siswa bisa berpikir bahwa untuk menjadi seorang yang sukses itu kita bisa menempuh jalan-jalan yang instan. Ya, kita bisa dengan cara-cara yang tidak baik, ya menggunakan orang tua, ya kita menggunakan orang lain untuk mengubah konstitusi dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya tidak pantas untuk diperlihatkan kepada siswa. Karena itu alasan kedua kenapa Gibran tidak boleh ke sekolah, apalagi sekolah-sekolah dasar. Yang selanjutnya, ya tentang ketidakmampuannya menjawab pertanyaan-pertanyaan di depan publik. Ya, dia tidak punya kemampuan, ya ketika ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya gampang, dia tidak bisa menjawab. Ya, misalnya dijawab tentang A, dia jawab B, lalu kemudian ketika dijawab ini, lalu kemudian diserahkan ke orang lain untuk menjawab, misalnya wakil menteri dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menjadi contoh bagi seorang anak, ya bahwa menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya harus memiliki kemampuan yang argumentatif, ya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan sulit sekalipun. Tetapi kalau Gibran ke sana lalu kemudian misalnya ditanya sama anak-anak baru tidak bisa menjawab, itu hal yang memalukan dan itu menjadi contoh yang buruk, ya bagi anak-anak bahwa menjadi seorang pemimpin itu ternyata ya tidak tahu apapun bisa menjadi pemimpin. Jadi itu hal-hal yang menurut saya kurang pantas untuk dipertontonkan atau diteladankan oleh anak-anak. Lalu selanjutnya misalnya, kalau benar ya apa yang terjadi di ramai dibicarakan publik selama ini, misalnya tentang akun Fufu Fafa. Ya, di akun Fufu Fafa itu kan menjadi akun yang benar-benar sangat sangat memalukan. Di sana tentang hal-hal yang sensual, tentang seks atau menjelek-jelekkan orang lain itu ada di sana. Lalu kemudian bagaimana merendahkan orang lain seperti Pak Prabowo, SBY, bahkan Ibu Kristiani Yudhoyono. Di sana kemudian dia dilecehkan secara kata-kata, ya direndahkan dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi contoh yang buruk bagi generasi kita gitu, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak apa-apa ya menjadi seorang yang berotak yang kotor, ya melecehkan orang lain, menghina orang lain, itu akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak ketika akun Fufu Fafa itu benar-benar adalah milik Gibran, dan kita berharap ya itu bisa terungkap di masa-masa yang akan datang. Jadi inilah alasan-alasan yang kemudian bisa saya sampaikan ya sebagai alasan Gibran tidak boleh berkunjung ke sekolah-sekolah, karena dia bukanlah pemimpin yang patut diteladani sebagaimana yang digadang-gadangkan oleh Prabowo Subianto. Saya tidak tahu apakah Prabowo Subianto ingin menyindir wapresnya sehingga dia menyampaikan hal ini, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita berharap memang itu benar-benar hadir dari hati Pak Prabowo, dan kita juga mau supaya Gibran ini sadar ya bahwa dia bukanlah pemimpin yang baik, dia adalah bukan teladan yang baik, sehingga dia tidak perlu berkunjung ke sekolah-sekolah, apalagi dengan pergi bagi-bagi susu makanan bergizi gratis dan sebagainya.
biarkanlah orang lain yang membagi. Gibran tidak usah, karena menurut saya ya dalam hal ini jika ikut ya apa yang diinstruksikan oleh Pak Prabowo bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi teladan, dan Gibran ya dalam kiprahnya bukanlah teladan yang baik untuk anak-anak Indonesia. Kita berharap Gibran tidak lagi berkunjung ke sekolah-sekolah ya memberikan teladan yang buruk kepada anak-anak Indonesia. Saya pikir itu tetap di Tropol. Salam Pancasila.